Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Pekerjaan penghibur. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan tadi, ini Yesus atau Yohanes mengisahkan bagaimana Yesus menjelaskan kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, ya, akan keberadaan roh penghibur, ya. Roh penghibur itu ya dalam hal ini ya diartikan sebagai Roh Kudus, ya. Bagi Yesus, Dia harus pergi meninggalkan mereka, meninggalkan dunia ini, ya, meninggalkan para muridnya. Dan tentu kepergian Yesus selain selain kita pahami sebagai suatu pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus untuk dunia ini. Pengorbanan dalam arti Yesus meninggalkan dunia ini dengan suatu cara atau melalui penderitaan, ya. Yesus dihina, lalu kemudian disalibkan dan wafat di salib. Tetapi pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, yang memberikan suatu memberikan suatu bukti kepada kita bahwa itu adalah Tuhan, dan Dia telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, kegelapan, kuasa kegelapan yang menguasai kehidupan manusia selama berabad-abad, ya. Jadi kebangkitan Tuhan itu menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan manusia sudah dimerdekakan dari maut itu, dari kegelapan dosa, ya. Atau kita mengatakan bahwa ruang keselamatan disediakan oleh Tuhan, atau cahaya terang yang menuntun ke jalan keselamatan itu bercahaya dalam kegelapan hati manusia. Artinya manusia sudah menemukan sebuah kebenaran untuk jalan ke sana. Karena ada cahaya itu, maka manusia bisa melihat jalan itu dan bisa sampai kepada hidup yang kekal, ya. Artinya bahwa Yesus sendirilah yang ada di dalam jalan kebenaran dan hidup itu, ya. Namun dari pihak manusia, meski ada usaha untuk melewati jalan itu, untuk berjalan menuju atau mengikuti jalan cahaya itu, ya, sang kebenaran itu, sampai pada hidup yang kekal. Usahanya tentu Yesus sudah mengatakan berkali-kali bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Artinya bahwa perintah-perintah Yesus itulah yang kita turuti. Di mana perintah-perintah itu ya tentu adalah sebuah suara kebenaran, ya, suara Allah yang mengajak manusia atau yang menghendaki manusia untuk melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan bersama, ya. Dalam dimensi kehidupan, baik dalam dunia pekerjaan, dalam dunia politik, dalam dunia
akademisi, dalam dunia kedokteran dan sebagainya ya, yang memang menuntut kita atau mungkin saja kita terlibat di dalamnya. Jadi kita ada standar atau kita ada referensi perintah-perintah Tuhan tadi yang menjadi pijakan kita dalam menjalankan tugas-tugas itu. Kalau kita menjalankannya artinya bahwa ada usaha dari kita untuk bisa berjalan pada cahaya Kristus itu ya, menuju jalannya dan bisa sampai pada hidup yang kekal atau ruang keselamatan itu. Dengan demikian ya, bahwa usaha pengorbanan Kristus, kasih Kristus yang menyiapkan kita ruang keselamatan tidak sia-sia untuk kita, tetapi berguna untuk kita karena adanya kesadaran akan kasih Tuhan dalam diri kita masing-masing. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, hal lain yang mungkin dikatakan, Yesus itu pergi untuk kemudian mengutus roh penghibur. Artinya bahwa Yesus yang pergi meninggalkan dunia ini tidak meninggalkan kita sepenuhnya ya. Tetapi kemudian dia pergi lalu mengutus roh penghibur atau Roh Kudus itu yang akan menyertai para murid, menyertai para pengikutnya. Kalau dijelaskan dalam konteks itu waktu itu ya. Tapi kalau dijelaskan dalam konteks gereja secara universal, Roh Kudus itulah yang kemudian menyertai perjalanan gereja, menyertai perjalanan umat beriman. Tentu kita paham ya, kita mengerti atau kita pun tahu ya, kalau kita belajar sejarah perjalanan gereja ya, bagaimana gereja senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan yang luar biasa ya. Tetapi gereja tidak mati, gereja tidak bubar, karena itu tadi Roh Kudus menyertainya sampai akhir zaman. Allah bekerja di sana mendampingi gereja sehingga selalu muncul tokoh-tokoh baru, pikiran-pikiran baru dari gereja yang membuat gereja itu semakin bertumbuh dewasa dalam hal iman, dalam hal memandang dunia ini, dalam hal memandang kemanusiaan, dalam hal memandang seluruh dinamika kehidupan. Sehingga gereja pun kemudian benar-benar hadir di tengah kehidupan. Dia tidak hanya berbicara dari altar, tetapi dia benar-benar turun langsung ke dalam pasar kehidupan manusia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, di balik semuanya itu adalah Roh Kuduslah yang berkarya, Allah yang berkarya, yang mendorong gereja untuk terus bangkit dan maju memandang dunia ini secara universal ya. Dengan demikian bahwa kepergian Yesus itu ya memberikan makna tertentu bagi kita atau mendewasakan kita, bertumbuh mandiri, tetap berpegang teguh kepada apa yang menjadi kehendak Allah, atau ujian iman kita pun terjadi di sana. Tuhan pergi lalu mengutus Roh Kudusnya, jauh mana kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu sehingga kita pun menjadi pribadi yang bermakna. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam konteks kita sebagai anggota gereja dan telah dibaptis, Tuhan pun mengutus kita ya, Roh Kudusnya, Roh penghibur itu dalam sakramen baptis yang kita terima dan diperteguh di dalam sakramen sakramen Krisma. Jadi kepenuhan penerimaan Roh Kudus itu di dalam sakramen Krisma, di mana kita dianggap dewasa dalam hal iman, lalu kemudian mempunyai tugas untuk mewartakan iman itu ya dalam atau di tengah kehidupan. Kita semua mempunyai tugas yang sah untuk mempraktikkan iman kita ya, menunjukkannya lewat sikap, perbuatan kita, kata-kata, pikiran kita dan sebagainya, menyuarakan kebenaran di sana. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, agar kita bisa memasuki ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus ya, di mana perintah-perintah yang sudah disampaikan oleh Tuhan tak dapat kita laksanakan sendiri tanpa bantuan Roh Kudus. Roh Kudus itulah sekiranya yang akan membantu kita seandainya kita membuka hati akan kehadirannya. Jadi perintah-perintah Tuhan itu akan dianggap sulit kalau kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita melibatkan Roh Kudus di dalamnya, perintah-perintahnya itu akan terasa lebih ringan dan bisa dijalankan dengan baik. Memaafkan, mengampuni musuh dan sebagainya. Lalu kemudian bertindak yang adil dan benar di tengah kebobrokan dunia ini, di tengah semangat hedonisme, sekularisme. Ya, jadi semuanya itu adalah tantangan-tantangan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan-tantangan itu, tentu kita berpegang pada perintah Tuhan, yang tentunya bahwa perintah-perintah itu tidak mengarahkan kita kepada kejatuhan, terjebak di dalam semangat spiritualitas dunia ini,
kebijakan-kebijakan dunia ini, tetapi karena Roh Kudus yang kita terima dengan hati terbuka akan membantu kita untuk melawan atau menyesuaikan, menebarkan kebaikan di tengah situasi seperti itu, yang setidaknya memungkinkan ada pancaran-pancaran kebaikan yang diterima lalu bisa beralih kembali ke dalam pelukan Allah sendiri. Semoga bacaan hari ini makin meneguhkan iman kita. Amin.